Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak-bapak sekalian, puasa kita ini sudah 10 hari yang ketiga, rasanya cepat sekali, hampir selesai. Lalu hari raya, setelah hari raya nanti biasanya kita sempurnakan puasa dengan menambah 10 hari lagi yang namanya puasa Syawal itu. Dengan begitu maka lalu kemudian puasa kita itu menjadi sempurna. Tapi yang 6 hari puasa Syawal itu adalah sunnah, tidak wajib. Siapa yang menghendaki maka akan dapat pahala. Yang tidak melakukan tidak mengapa, tapi sesungguhnya puasa 6 hari itu punya nilai lebih, sama dengan puasa 1 tahun. Ibu dan bapak-bapak sekalian, tadi saya mendengarkan bacaan ayat Quran yang dibaca oleh Pak Markus, Profesor Markus di rakaat yang kedua tadi. Itu adalah ayat-ayat akhir daripada surat Ali Imran. Saya setiap mendengarkan bacaan ayat itu terkesan mendalam. Di ayat tadi menjelaskan tentang satu konsep sosok manusia, sosok pribadi manusia yang ideal, manusia ideal. Manusia ideal itu di surat yang dibaca oleh Pak Markus itu disebut dengan ulul albab. Ulul albab. Anak-anak muda mengatakan generasi ulul albab. Saya mengatakan generasi ulul albab itu generasi yang ideal. Generasi yang ideal. Manakala orang itu lalu masuk golongan ulul albab itu memang luar biasa. Memang luar biasa. Itu di surat Ali Imran ayat-ayat yang terakhir. Ulul albab itu dijelaskan yang pertama itu adalah orang-orang yang selalu ingat Allah. Yadhkurunallah. Ingat Allah itu kapan? Ingat Allah itu pada sepanjang waktu kalau saya memaknai itu. Sebab di sana dikatakan yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
ialah tatkala orang itu pada saat berdiri, duduk, berbaring. Kita diperintah untuk ingat Allah itu tatkala sedang berdiri, duduk, berbaring. Padahal posisi manusia itu ya 3 itu. Kalau tidak sedang berdiri, ya duduk. Nah, kita ini sedang duduk, lungguh. Kalau tidak berdiri dan berduduk, ya berbaring. Maka semua waktu itu seharusnya kita selalu ingat. Selalu ingat Allah tatkala berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, mengapa kok sepanjang waktu? Ingat itu adalah perbuatan hati sesungguhnya itu. Perbuatan hati itu bisa kapan saja. Ingat itu bisa kapan saja. Hanya lalu agar kita ini lalu kemudian menjadi sempurna, maka ditambah atau dibimbing dengan menyebut la ilaha illallah atau bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu adalah ingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah atau alhamdulillah. Itu lalu mengucap lalu kemudian ingat. Tapi intinya sesungguhnya adalah kalau ingat itu, zikir itu pekerjaan hati. Tapi itu tadi ada saat-saat tertentu, pagi, sore, itu kita disuruh untuk berzikir lalu kemudian dikasih tuntunan membaca la ilaha illallah sekian kali, membaca subhanallah, membaca Allahu Akbar, termasuk juga banyak-banyak membaca Quran. Itu semua adalah zikir sebetulnya. Tanpa membaca itu pun kita bisa selalu ingat. Kenapa ingat ini penting? Bahkan orang Jawa saja ingat itu menyebutnya iling, sing iling, ilingo, ilingo nang awakmu dhewe, ilingo nang Gusti Allah, ilingo nang Rasul, disuruh iling gitu kan. Iling itu adalah ingat itu, dan seringkali karena orang itu suka berbantah, lalu mengatakan mosok ilingnya penting. Padahal sebetulnya ingat itu adalah penting sekali. Ingat bahwa kita ini sebagai seorang suami tentu punya kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami. Ingat kita ini sebagai istri, maka lalu kemudian akan melakukan kewajiban-kewajiban sebagai istri. Ingat bahwa kita ini seorang anak, seorang murid, seorang mahasiswa. Kalau dia seorang mahasiswa lalu tidak ingat bahwa dirinya mahasiswa, maka lalu kemudian menjadi rugi. Sekolahnya lalu kemudian tidak fokus karena tidak ingat bahwa dirinya adalah mahasiswa. Ingat bahwa kita ini seorang pekerja, seorang petani.
seorang pedagang, ingat, nah itu ingat diri sendiri, ingat bahwa umur ini terbatas, umur kita ini terbatas, hanya 70-80 tahun sudah panjang, maka mesti harus memanfaatkan, jangan lalu umur ini disia-siakan. Beribadahlah seolah-olah engkau besok akan meninggal. Bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Itu akan lalu ibadahnya itu lalu menjadi serius karena ini adalah misalnya sholat subuh yang terakhir. Puasanya diusahakan sesempurna mungkin. Karena apa? Merasa bahwa ini adalah puasa yang terakhir. Saya puasa ini adalah yang terakhir, karena itu akan saya jalankan sebaik-baiknya. Maka itulah kita ingat tentang umur. Coba kita bayangkan kalau kita ini tidak ingat umur. Ingat bahwa kita ini sudah tua. Gitu kan. Kalau tidak ingat sebagai orang yang sudah tua, maka lalu kemudian berperilaku seperti anak-anak. Jadi tidak pantas. Karena itulah maka ingat jadi penting. Ingatlah kita ini lagi di seberangan jalan, maka harus hati-hati. Ingat orang lain, maka lalu kemudian tidak berebut antri, itu kan karena ingat akan ada orang lain. Nah, karena itu ingat ini lalu menjadi luas dan ingat itu menjadi sangat penting. Betapa bahayanya kalau kita ini tidak ingat. Ingat diri kita, ingat Rasul, ingat Allah, ingat Baitullah, ingat Quran, kitab suci kita ini. Maka dengan ingat itu kita akan selamat. Lah itulah ciri ulul albab yang pertama. Lalu diteruskan dengan wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu merenungkan, memikirkan tadi penciptaan Allah baik di langit maupun di bumi. Itu makanya kalau di sekolahan itu diajari ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu sosial, ada sejarah, ada orang bicara tentang kehidupan manusia, masyarakat yang disebut dengan ilmu sosial, ada lalu kemudian ilmu filsafat bahasa yang jumlahnya beraneka ragam, itu sebetulnya adalah wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang selalu memikirkan. Kita lihat ya, tumbuh-tumbuhan, ada yang penting untuk tubuh kita gitu. Mulai dari yang sederhana itu. Kalau kita sebagai orang awam, masyarakat biasa itu ketika lihat, iya ya, itu kita nanam tomat itu 1 bulan kok sudah tinggi, buahnya kok banyak, itu kan. Dan memikirkan, kok memerlukan pupuk, ternyata memerlukan obat, ternyata di situ juga ada penyakitnya, di situ juga memerlukan perawatan air. Nah ini kan sebetulnya memikirkan penciptaan langit dan bumi. Tentu tidak semua menanam itu adalah bagian daripada berpikir itu tadi. Memikirkan tentang manusia, tentang diri kita sendiri. Yang saya katakan bahwa Quran itu sebetulnya banyak bicara tentang manusia sebenarnya tuh. Al-Quran itu banyak berbicara tentang manusia. Manusia yang dibicarakan apa? Yang terkait dengan hati sebetulnya.
tentang ruhani yang banyak itu. Kenapa ruhani banyak dibicarakan ruh ini yang ada di dalam dada ini? Karena memang sumber perbuatan itu ada di dalam dada ini. Perilaku kita ini sebetulnya dikendalikan yang ada di dalam dada ini. Di sini di dada ini ada ajakan untuk berbuat baik dan ajakan berbuat yang kurang bagus. Maka lalu agama kita menganjurkan agar kita lebih yang baik itu memimpin hawa nafsu, jangan lalu kemudian hawa nafsu memimpin iman gitu kan. Nah, yang seperti ini direnungkan, memikirkan penciptaan Allah baik di langit dan di bumi, tumbuh-tumbuhan tadi, bicara berbagai macam benda-benda yang banyak sekali jumlahnya yang disebut dengan ilmu fisika, bicara tentang, merenungkan tentang kehidupan manusia, apa bedanya dengan binatang. Di situ ketemu bahwa kita ini manusia yang bisa berpikir. Dan seterusnya, itu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang tadi saya katakan jagat raya yang begitu luas, tapi kita hidup sehari-hari, kita bisa pada lingkup yang sederhana. Tatkala kita melihat binatang, kita lihat ayam, kita lihat kambing, kita lihat burung, kita lihat kerbau, kita lihat sapi. Tidak usah keseluruhan, dari aspek makanannya saja kok tidak aneh-aneh. Ayam makanannya beras, jagung, gitu. Kalau burung itu juga begitu. Makanannya ya yang semut, yang kecil-kecil itu. Tidak aneh-aneh kalau binatang itu. Kambing itu kan, dedaunan, kambing itu dedaunan. Dikasih beras tidak mau. Dikasih binatang-binatang kecil, kambing tidak mau. Kerbau gitu kan, rumput gitu. Nanti kalau kuda sudah lain lagi, rumput tapi memilih yang lembut gitu kan kuda. Kita lalu kesimpulan, binatang ini dari sisi makanan tidak aneh-aneh. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu sembarang itu bisa dimakan. Manusia itu sembarang bisa dimakan manusia itu. Coba sama kita lihat. Rumput ya dimakan. Daun-daun manusia itu juga mau gitu kan. Daging apa saja juga mau gitu kan. Buah-buahan apa saja juga mau gitu kan. Bahkan kata orang yang nyebut jengkel itu, aspal saja itu bisa dimakan itu kan. Aspal saja kan manusia itu dimakan. Apa saja itu bisa dimakan kalau manusia itu. Manusia itu bisa makan apa saja. Bahkan saya pernah dengar sekarang itu loh, orang tuanya aja dimakan katanya kan. Orang tuanya dimakan. Anaknya aja dimakan katanya. Tetangganya saja dimakan coba, tetangganya dimakan. Makan tetangganya. Ya tidak lalu orangnya disembelih tidak itu. Diakali agar dapat uang gitu kan. Jadi memang kalau manusia itu kalau dipelajari watafakkaru fil khalqis samawati, mempelajari manusia itu coba. Manusia ini ternyata memang keterlaluan kadang-kadang itu. Makanya dikatakan balhum kal an'am, manusia itu kal an'am, sebagai binatang ternak katanya. Balhum adollu katanya. Lebih jahat daripada binatang-binatang. Kita lihat dari sisi makanannya ya kayak begitu. Semua bisa dimakan kalau manusia itu. Tapi lalu agama kita itu mengajari makanlah yang halal gitu kan. Yang baik gitu kan.
yang membawa berkah, halalan thayyiban mubarakan itu kan. Sudah diberitahu kayak begitu itu ya sudah. Bukan haknya saja itu dimakan, kalah dengan kucing. Dulu kan saya ceritakan, ibu di rumah itu kalau kucing kan dikasih makan di pojokan. Makan kucing itu waktunya makan di pojokan. Ketika kucing makan, lalu ada orang ketika makan di pojokan itu, ada orang yang tidak bereaksi apa-apa, ya tetap makan. Itu merasa haknya. Tapi suatu saat tidak ada orang, di atas meja ada gereh, dia naik di atas meja. Ketika makan gereh di atas meja itu ada orang lari cepat. Kenapa? Karena tahu bahwa yang di atas meja itu bukan haknya. Ternyata kucing ini lebih ngerti timbang manusia itu. Manusia bukan haknya saja lalu dimakan, diambil. Sudah tahu bahwa itu bukan haknya dimakan. Lalu akibatnya dibawa ke pengadilan KPK itu dipakai pakaian kuning-kuning itu. Nah ini wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal itu melihat perilaku manusia, melihat alam ini, melihat jagat ini mulai dari yang bisa dilakukan sederhana. Lalu kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua yang Kuciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Semua itu tidak ada yang sia-sia sebetulnya. Tapi lalu kemudian kita tidak tahu tentang kegunaannya. Ternyata pohon muris, daun muris ya saya baru tahu. Daun muris itu bisa dipakai untuk ngusir ya. Ngusir semut-semut ya. Lalu kemudian dilumatkan itu. Lalu kemudian airnya itu dicampur dengan sunlight itu ternyata tumbuh-tumbuhan itu lalu kemudian penyakit-penyakitnya itu bisa pergi. Kok ya murah banget. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tentu ayat ini bukan hanya ngurus persoalan muris, daun muris, tapi semua yang ada ini sebetulnya tidak ada yang sia-sia. Ada angin, ada air, ada api, ada getaran-getaran yang ada di alam ini bisa mengirimkan informasi, setelah itu dipikirkan, lalu kemudian dibuatkanlah HP. Sekarang ini modelnya ada HP itu juga makin lama makin modern karena diketahui rahasia daripada alam ini. Kalau dulu membayangkan saya ke Trenggalek itu kan cara ngomongnya pakai apa, pakai telepon aja susah. Sekarang ini kita bisa ngomong dengan orang yang berada dimanapun. Nah itu Pak, dengan HP kita bisa kontak dengan. Itulah lalu kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa itu teknologi namanya kalau dalam bahasanya Pak Markus itu teknologi. Tapi kalau teknologi kebablasan, maka lalu kemudian bisa merusak kita. Maka lalu kemudian ayat itu diteruskan subhanaka faqina adzabannar. Coba orang indahnya kayak gitu Ibu Bapak sekalian yang dibaca oleh Pak Markus di rakaat kedua tadi. Adalah ulul albab. Ternyata ulul albab itu adalah orang yang selalu ingat Allah. Tatkala berdiri, duduk, berbaring. Lalu disebut kita hendaknya memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu kemudian ditunjukin semua itu tidak ada yang sia-sia. Tapi tatkala kita gunakan melampaui batas,
maka akan mencelakakan. Karena itulah kita selalu memohon kepada Allah agar kita ini dijauhkan dari hal yang membuat kerusakan. Jadi kita subuhan dengan mendengarkan apa yang dibaca oleh imam kita mengimami subuh ini, sesungguhnya kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian renungan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa meraih derajat menjadi ulul albab, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tim lana bil Islam, Allahumma tim lana bil iman, Allahumma tim lana bil khair, Allahumma tim lana bil husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.